bersama Tuhan Kepala Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bagikan umat Israel yang berada di Goshen dalam lindungan kasih sayang yang daripada Tuhan. Tulah demi tulah datang, tapi kami bangsa Israel terpelihara dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan sebentar lagi juga, berapa hari lagi kami akan tinggalkan tahun 2022, kami masuk tahun 2003. Penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kami. Immanuel sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai ayat 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan ikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain dan duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu juga mulai tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak lagi gunanya bagi untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Suatu ujian yang indah pagi, kalau Tuhan berbicara kepada kita dalam hal ikut Tuhan. Banyak kali orang ikut Tuhan yang senang selalu itu memikul ikut Tuhan, memikul salib. Sebagaimana firman Allah berkata dalam ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Yesus, orang tidak dapat menjadi murid Tuhan. Jadi untuk menjadi murid Tuhan, syaratnya memikul salibnya sendiri. Bukan salibnya orang lain, tetapi salibnya sendiri. Banyak kali orang mau senang, mau ikut Tuhan, senang selalu senang. Tidak, justru ikut Tuhan siap memikul salib, siap menderita, siap dicaci, siap dihina, siap diejek. Kenapa demikian? Sebab Yesus mengalami sedemikian. Ingat, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci, mau menjadi manusia yang hina, diejek, dicaci, dilecehkan. Dia harus menerima penderitaan demi penderitaan. Bahkan waktu disalib, dia juga harus melawan. Bahkan ketika dikubur peminjam, ya, dia benar-benar miskin, dia benar-benar hina. Inilah
orang yang layak ikut Yesus. Sebab kita belajar Kristen arti pengikut Kristus, mengikut jejak tapak kaki Kristus. Nah, mengikut arti Kristen, pengikut Kristus, mengikuti tapak kaki Yesus, mengikut gerak karakter Yesus, itu yang terhormat. Makanya salibnya bahwa layak menjadi murid Tuhan. Siap. Tapi satu perkara, ya, kalau siap, dia juga tahu kebutuhan saudara. Saudara diberkati, saudara dipakai Tuhan, semua hari kembali untuk kemuliaan. Ingat 1 Korintus 10 ayat 1. Baik makan minum, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ingat Roma 11 ayat 36. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan. Apapun kita dapat, semua harus kembali kemuliaan Tuhan. Siap memikul salib kita untuk mengiring Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau ingatkan kami, Engkau mengingatkan, mencelikkan mata rohani, bukan salib orang lain, tapi salib kami. Siap mengikut Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi persoalan, satu perkara Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai dan Engkau menyertai sepanjang hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu atau tiga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bapak mereka hanya berjasa depan. Pelihara keluarganya, pelihara mereka. Hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka dalam tugas-tugas yang Tuhan taruh dalam pundaknya. Pandemi menjadi rubah jadi endemi, bukan krisis relasi, tapi kami negara kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.